Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rohis Talk, Rohis Check, 1, 2, 3, 4. Yeay, Wah, Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allahu Allah. Akbar. Mantap. Ya, rekan-rekan sekalian, di Ramadan kali ini kita akan kembali lagi di Rohis Talk ya. Bersama saya, PH dan Kak Hafid yang akan Halo. sama-sama Assalamualaikum. sharing gitu ya tentang rohis, tentang keislaman, tentang Ramadan mungkin karena sekarang temanya sekarang lagi nuansanya nuansa Ramadan gitu. Baik Kakak Hafid, apa kabar di bulan Ramadan ini? Baik, KPH. KPH Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah. Walaupun agak Makin pilek. bugar ya. Ya baik, tanpa berpanjang kala mungkin sekarang Kak Hafid ingin sharing tentang apa nih? Tentang itikaf ya? Betul sekali, KPH. Insya Allah kita Supaya akan ya, sharing terkait sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan ya, KPH. ya. Tentunya di bulan Ramadan ini ya. Dan di 10 hari terakhir Ramadan. Alhamdulillah, KPH langsung saja ini. Ya silakan, KPH. nggak usah lama-lama lagi. Maksud saya tidak biar bisa langsung Ya, bisa sharing, silakan kepada Kak Hafid untuk membahas tentang itikaf. baik. Terima kasih KPH. Masya Allah, luar biasa. Sahabat semua, sahabat Rohistok. Kalau di Bogor, sahabat Irma ya. Ya, kalau di daerah lain yang mendengarkan namanya sahabat Rohis, insya Allah ya. Alhamdulillah rekan-rekan semua, sahabat semua, kesempatan kali ini, Alhamdulillah, kita masih diberikan keberkahan umur yang panjang ya. Kita memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Ya, ada salah satu kebiasaan dan juga yang sering dikejar-kejar oleh umat Islam, ya terutama umat Islam ya, dan merupakan sunnah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya teman-teman, yaitu yang dinamakan dengan i'tikaf, ya i'tikaf. Bahkan di masjid-masjid perkotaan, mungkin pedesaan juga, dan semua daerah di berbagai tempat ini dipenuhi, apalagi malam hari setelah tarawih sampai menjelang subuh sampai suruk, bahkan ada yang 1 hari full ya berdiam diri di dalam masjid. Tapi terkadang kita tidak tahu ya keutamaan dari itikaf itu sendiri, teman-teman ya. Ya, secara lugawi, secara bahasa, itikaf itu berdiam, diam. Nah, diam. Kalau bahasa Jermannya mah cicing ya. Ya, bahasa Sunda mohon maaf ya, bahasa Sundanya cicing, diam atau berdiam diri. Untuk apa? Apa sekedar hanya berdiam diri ya. Kemudian apa sekedar hanya numpang tidur ya, pindah Tilawah, tempat tilawah. ya. Iya, atau tilawah, tidur di lantai bawah ya. Tidur di lantai bawah atau berpindah tempat dari rumah, dari kasur ke masjid gitu ya. Apa hanya sekedar itu begitu ya. Tapi semua kita akan bahas ya. Kalau nggak tuntas ya kita bahas sama-sama lah sambil belajar ya. Sahabat Rohis, sahabat Irma semuanya. Dan insya Allah tadi sudah saya sampaikan bahwa itikaf adalah berdiam diri, dan ini merupakan sunnah dari baginda Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan. Sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan, tapi ini khususon dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW. Saya sampaikan ya, dalam sebuah hadis riwayat dan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, seorang salah satu dari istri baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asar awakhira min Ramadan hatta tawaffahullahu thumma a'takafu azwajuhu min ba'di. Rawahu Muslim. Yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya, di bold, di garis bawahi, Nabi Muhammad SAW beriktikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak di Madinah sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf setelah beliau wafat.
Jadi dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Jadi ini sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan sering Nabi lakukan. Bahkan ketika masih di Madinah. Ya, ketika di Madinah, sejak di Madinah. Kan ada masa hijrah ya, dari Mekah ke Madinah. Nah ini sejak di Madinah, ternyata sejak masa Nabi hijrah. Ini sudah melakukan itikaf Nabi. Sampai pun menjelang wafatnya Nabi melakukan itikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, diperjelas lagi dalam surah Baqarah ya ayat 187. Ini sudah lengkap satu runtutan dari 183 sampai 187 ini tentang berbicara tentang Ramadan. Ini ada satu lugawi atau lugo atau kata dari bahasa Arab di sini ada akifuna fil masajid. Akifuna fil masajid. Beritikaf di dalam masjid. Di sini ada panjang sekali sebenarnya ya potongan ayatnya dari surah Baqarah ini ya. Fal ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Tsumma atimmu siyama ila laili wa la tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullaha ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Maka sekarang campuri mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka jangan kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Kata-kata di sini akifuna fil masajid. Artinya apa? Di sini ada beberapa riwayat dalam beberapa tafsir dari beberapa ulama ya bahwa mengatakan di surah Al-Baqarah ini menjelaskan bahwa kita ya artinya kita meninggalkan rumah kita. Artinya apa? Kalau yang sudah berkeluarga meninggalkan istrinya, bercampur di sini meninggalkan istrinya. Kalau yang sudah berkeluarga, kalau yang masih jomblo ya, mohon maaf yang masih jomblo ya, para pelajar yang masih jomblo, artinya bercampur dengan keluarga, berinteraksi dengan keluarga, artinya meninggalkan rumah yang berinteraksi dengan keluarga di dalamnya kepada masjid. Nah, makanya syarat itikaf salah satunya yaitu di masjid. Gimana kalau di rumah? Nah, ada pengkhususan. Kalau di rumah boleh saja, tapi ada satu tempat, mohon maaf, space atau tempat di dalam rumah kita yang kita jadikan musola namanya, tempat sholat, tempat beritikaf, tapi secara khusus, tidak berganti gitu ya. Mas di surah Al-Baqarah itu beritikaflah di dalam masjid gitu ya. Ya, tidak selain dalam masjid. Nah, ada beberapa ulama berpendapat ya atau mazhab berpendapat bahwa seperti masjidnya ada pengkhususan, katanya masjid yang digunakan itikaf itu hanya masjid yang dipakai sholat Jumat, masjid jami, masjid besar. Gimana kalau di musola? Beberapa ulama berpendapat bahwa kata masjid itu tempat sholat. Jadi boleh di musola atau tempat sholat yang tidak dipakai Jumat maupun di masjid yang dipakai Jumat, masjid besar gitu ya. Jadi itu silahkan teman-teman mau mengambil pendapat mana. Tapi secara kesimpulan di beberapa artikel bacaan gitu ya, dari beberapa macam yang saya baca gitu ya di organisasi Islam di Indonesia gitu ya bersepakat bahwa itikaf bisa ya setelah dirangkum di beberapa bisa dilakukan di dalam masjid yang jami besar ataupun di dalam masjid. Ya, jadi bisa dilakukan di dua tempat itu, musola dan masjid gitu ya, asalkan tempat sholat. Gimana kalau di rumah? Boleh ya, boleh dilakukan asal kita tahu space atau tempat yang dijadikan untuk itikaf secara khusus gitu ya. Nah, ini makna dari berdiam diri di masjid. Lantas tadi ya pertanyaan di awal, kita di dalam masjidnya ngapain gitu ya? Ngapa hanya numpang tidur gitu ya? Apa hanya numpang ngobrol? Biasanya ketemu orang, ya ini pengalaman pribadi ya. Ketemu orang sahabat, jadi Reunian ngobrol, ya? curcol. Reunian Iya, sama teman. reunian, jadi ajang reunian gitu. Padahal itu bukan seperti itu ya, rekan-rekan semua, sahabat semua, bahwa dalam sunnah-sunnah dalam beritikaf tentunya kita masuk ke dalam masjid, berwudu dalam kondisi berwudu, ya wudu dulu,
masuk ke dalam masjid, kemudian kita niatkan itikaf. Saya niat beriktikaf, ya, karena Allah Ta'ala. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya nawaitu itikaf, ya, lillahi ta'ala. Sebagaimana seyogianya kita sebagai muslim menghormati rumah Allah, maka terlebih dahulu kita sholat tahiyatul masjid. Diawali dengan sholat tahiyatul masjid yang menghormati masjid. Kemudian ngapain? Teman-teman mau berzikir, boleh berzikir, subhanallah, alhamdulillah, seterusnya zikir apapun. Beristighfar, apalagi di bulan suci Ramadan, satu doa yang sering kita panjatkan dimulai dari tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dilanjutkan dengan istighfar, astagfirullahaladzim atau astagfirullahalladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi, boleh, atau astagfirullahaladzim aja gitu ya. Kemudian lanjutkan doa yang masyhur yang sering dibaca ketika kita berbuka puasa, boleh dibaca di menjelang 10 hari terakhir Ramadan ini ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, atau fa'fu an ya karim kalau untuk sendiri. Kalau untuk kebanyakan keluarga, fa'fu anna ya karim ya. Diberikan keberkahan, diampuni dosa kita gitu ya. Minta sama Allah, perbanyak doa itu di dalam masjid. Kemudian kalau kita punya targetan yang belum tertuntaskan di 10 Ramadan terakhir, kita baca Quran ya, baca Quran dituntaskan gitu ya. Kemudian gimana, capek tidur, boleh tidur, tapi jangan kebanyakan tidur di dalam masjid ya. Ya, tidur semampunya saja. Kalau tidur menggantikan kegiatan kita yang baik, ada ungkapan bahwa tidur adalah bagian ibadah, bukan sunnah ya, sahabat Rohis ya, sahabat Ima, bahwa katanya di bulan Ramadan tidur itu ibadah, tidur itu menjelang namanya qailullah ya, qailullah, tidurnya Rasulullah menjelang zuhur atau setelah zuhur ya, menjelang zuhur atau setelah zuhur sebelum asar. Nah, itu niatkan qailullah. Kemudian sore hari, jangan sampai kita melanggar sunnah Rasulullah ya. Misalkan tidur pagi hari, tidur sore hari. Nah, itu digunakan untuk ibadah kita kepada Allah dengan apa? Baca Quran, sholat gitu ya, sholat sunnah. Silahkan banyak berzikir di situ. Apalagi menjelang berbuka sore hari, ya keutamaannya luar biasa. Nah, ini yang dilakukan kita di dalam masjid ketika beriktikaf, ya, beriktikaf. Terima kasih KPH, seperti itu mungkin sedikit pemaparan seputar iktikaf kita. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti iktikaf ini bisa memperbesar peluang kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Dan tadi kata betul sekali Kak Hafid kan, kalau Lailatul Qadar itu adalah khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Khairu min alfi syahr. Nah, jadi betul. Kalau misalnya kita bersedekah gitu ya, 30.000 aja ketika malam Lailatul Qadar saat itu gitu, sama aja kita dengan kita terus-terusan selama 1000 bulan, selama 1000 bulan itu setara sama, kalau 1 bulan itu 30 hari ya, berarti kan 30.000 hari ya. 30.000 hari, betul. Nah, 30.000 hari kita sedekah terus gitu. Jadi makanya ataupun kalau misalnya kita tilawah selama 30.000 hari gitu ya, kalau misalnya dapat 1 juz berarti 30.000 juz gitu ya dalam 1 malam gitu. Makanya Masya Allah jangan sampai terlewatkan Lailatul Qadar ini. Kita berburu selama 10 hari terakhir ini di tiap malamnya, utamanya di malam-malam ganjil. Semoga kita bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar gitu ya. Mungkin itu buat episode kali ini. Kak Hafid, ada yang mau disampaikan mungkin terakhir? Terakhir, tetap semangat, kita buru Lailatul Qadar dan beriktikaf di masjid. Di masjid terdekat maupun terjauh, silahkan masjid. Di Masjidil Haram. Mungkin ada yang ke Madinah, ya. Nah, iya. Ke Masjidil Haram mungkin kan ada ya. Masya Allah ya. Ya, terima kasih KPH. Ya, sekali lagi terima kasih buat Kak Hafid. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi sebuah amalan soleh kita di sore hari ini ya. Semoga kita bisa terus istiqomah di Ramadan ini dan apalagi mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Sekian buat episode kali ini. Rohis Talk, Rohis Check 124. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.